The threshold Ya, halo semuanya. is Selamat where it will limit the pagi. Hari ini frequencies to kita akan only let your banyak mempelajari voice pass filsafat. Jadi through. saya akan So setting dulu. in my streams, for example, I have a dog and she loves to bark really loudly every time someone will open the door, or even when someone opens the door. It makes a nice little squeaky sound and the latch closes, whatever. And you guys probably can't hear that. There's been a couple cases where you can before I dialed in these settings, but Filsafat it will dari limit out Socrates unwanted frequencies and make a nice quiet background. dari penulisnya Frederick Copleston. And just let your voice come through, which makes a really clean voice. So the threshold, you'll notice if you set it all the way up, Ini dia. Kita yourself clearly, or you can see these audio spikes kind of in the 15 again or whatever. filsuf Yunani sebelumnya telah begitu tertarik dengan objek dan mencoba menentukan prinsip utama dari segala hal. Namun, keberhasilan mereka tidak setara dengan lulusan filsafat mereka. Ditambah lagi, hipotesis yang berturut-turut mereka ajukan dengan mudahnya mengarah pada skeptisisme tertentu mengenai kemungkinan memperoleh suatu pengetahuan tentang sifat mendasar dari dunia. Salah satunya misalnya doktrin dari Heraklitus dan Parmenides secara alami akan menghasilkan sikap skeptis tentang validasi dari persepsi penginderaan jika ada itu statis, dan persepsi mengenai gerak adalah sebuah ilusi, atau bila di sisi lain semua dalam keadaan berubah konstan dan tidak ada prinsip stabilitas yang real, maka persepsi indera kita tidak dapat dipercaya, dan dengan demikian fondasi paling mendasar dari kosmologi telah dirusak. Sistem filsafat yang diusulkan sehingga sekarang saling menyingkirkan satu sama lain. Ada kebenaran ilmiah alamiah yang dapat ditemukan dalam teori-teori yang berlawanan, tapi belum ada filsafat memiliki status cukup untuk merekonsiliasi antitesis dan dalam sintesis yang lebih tinggi, di mana kesalahan harus dibelenggus dan keadilan diupayakan demi kebenaran yang terkandung dalam doktrin saingan. Ini pasti adalah ketidakpercayaan terhadap kosmologi tertentu, dan memang peralihan ke subjek sebagai titik pertimbangan diperlukan.
Jika kemajuan yang adil memang harus diusahakan, pertimbangan pemikiran Plato yang memungkinkan terjadinya teori yang lebih benar, di mana keadilan harus diupayakan terhadap fakta-fakta yang stabil dan berubah-ubah pula. Tapi, reaksi dari objek ke subjek yang memungkinkan adanya kemajuan pertama kali muncul di antara kaum sofis dan sebagian besar merupakan efek dari kebangkitan filsafat Yunani yang lebih tua. Di hadapan dialektika Zeno, mungkin tampak meragukan bahwa kemajuan dalam studi kosmologi memanglah mungkin terjadi. Faktor lain skeptisisme yang berdampak pada filsafat Yunani sebelumnya, yang mengarahkan pada subjek adalah refleksi yang berkembang dalam fenomena budaya dan peradaban. Sebagian besarnya disebabkan oleh perkenalan antara orang-orang Yunani dan dengan orang-orang asing. Tak hanya mereka mengetahui tentang peradaban Persia, Babilonia, dan Mesir, tetapi mereka juga telah berhubungan dengan orang-orang di tingkat yang lebih maju, jauh lebih maju gitu ya, seperti Sintians dan Tiracians. Sebab itu, wajar saja jika orang-orang yang sangat cerdas seperti orang Yunani mulai bertanya pada diri mereka sendiri, seperti apakah berbagai macam cara hidup lokal dan nasional, kode-kode etik dan agama sekedar merupakan konversi atau tidak. Apakah budaya Helenik berbeda dengan budaya non-Helenik atau barbar? Perkara apa nih? Oh, seperti itulah. Barang buatan manusia dan yang bisa berubah adanya adanya ini ya. Ada atau tidak bergantung pada alam. Adanya apa maksudnya? Ya, teman-teman mungkin bisa komentar di kolom chatnya ya. Apakah ia merupakan sebuah cara yang sakral memiliki saksi ilmiah dan atau apakah ia dapat diubah, dimodifikasi, diadaptasi, dikembangkan? Dalam perkara ini, Profesor Zeller menunjukkan bagaimana Protagoras, sofis paling berbakat dari Abdera, sebuah paus terdepan dari budaya Ionik di tanah barbar Tarakia. Sebab itu, sofisme berbeda dari filsafat Yunani yang lebih tua, terutama dalam hal berhubungan dengan manusia dan peradaban serta tradisi manusia. Ia berfokus pada mikrokosmos ketimbang makrokosmos. Manusia menjadi sadar diri seperti yang dikatakan Socrates. Ada banyak mukjizat di dunia ini. Tak ada mukjizat yang lebih besar ketimbang manusia. Namun sofisme juga berbeda dari filsafat Yunani sebelumnya yang terkait pada perkara metode, meskipun metode filsafat Yunani yang jauh lebih tua sama sekali tak mengesampingkan pengamatan empiris, tapi secara karakteristik ia bersifat deduktif. Ketika seorang filsuf menetapkan prinsip umum tentang dunia, ia akan tetap menjelaskan prinsip pokoknya fenomena tertentu sesuai dengan teori tersebut. Namun, kaum sofis berusaha mengumpulkan banyak pengamatan dan fakta tertentu. Mereka adalah ahli ensiklopedia para polymaths. Kemudian dari akumulasi fakta-fakta ini, mereka melanjutkan lagi untuk menarik kesimpulan yang sebagian teoritis dan bagian lainnya praktis. Jadi dari berbagai fakta yang mereka kumpulkan mengenai perbedaan pendapat dan kepercayaan, mereka mungkin menarik kesimpulan bahwa tak mungkin untuk memiliki pengetahuan tertentu dari pengetahuan mereka tentang berbagai bangsa dan cara hidup. Mereka mungkin membentuk teori tentang asal-usul para peradaban atau muasal serta awal bahasa. Atau lagi, mereka mungkin menarik kesimpulan praktis. Misalnya bahwa masyarakat akan
pastikan paling efisien bila mereka diatur dengan cara ini atau itu. Metode sofisme dengan begitu bisa disebut induktif empirik. Harus diingat bahwa kesimpulan praktis kaum sofista tidak dimasukkan untuk menetapkan norma-norma objektif yang dibangun di atas kebenaran yang diperlukan. Fakta ini menunjukkan berbagai perbedaan antara sofisme dan filsafat Yunani yang lebih tua, yaitu perbedaan tujuan. Filsafat Yunani yang lebih tua berfokus pada kebenaran objektif. Para kosmolog ingin mengetahui keberadaan objektif tentang dunia. Mereka lebih mengutamakan kebenaran dan cara mengesampingkan pencarian di sisi lain. Para sofis pada dasarnya tak terlalu tertarik dengan kebenaran objektif. Tujuan mereka praktikal dan tidak spekulatif. Dengan demikian, kaum sofis menjadi instrumen pengajaran dan pelatihan di kota-kota Yunani yang bertujuan mengajarkan seni dan kontrol kehidupan. Telah digarisbawahi bahwa adanya sekelompok murid tak lebih dari kebetulan bagi filsafat Socrates, karena tujuan utama mereka adalah menemukan kebenaran. Sementara bagi kaum sofis keberadaan murid adalah hal yang penting. Selain tujuan mereka adalah mengajar, di Yunani mereka perang Persia di Yunani setelah perang Persia kehidupan politik secara alami diintensifkan. Lebih khususnya hal ini yang terjadi di Athena yang demokratis. Dalam kehidupan politik, warga bebas memainkan peran apapun dalam hal apapun dan jika ingin mengikutinya, ya jelas harus mengikuti semacam pelatihan. Pendidikan usang tak cukup bagi orang yang menempuh jalan hidupnya di negara. Bentuk ideal aristokrat lama, entah apakah secara intrinsik lebih unggul dari cita-cita baru atau tidak, tak mampu memenuhi tuntutan yang dibuat terhadap para pemimpin dalam demokrasi yang sedang berkembang. Ada sesuatu yang lebih dibutuhkan dan dibutuhkan ini dipenuhi oleh kaum sofis. Luthers mengatakan bahwa kaum sofis menempatkan pelatihan teoritis sebagai pengganti pelatihan praktis yang lebih usang, di mana sebagian besar merupakan perkara tradisi keluarga, hubungan dengan negarawan terkemuka, pelatihan praktis dan penuh pengalaman dari partisipasi aktual dalam kehidupan politik. Sementara yang sekarang dibutuhkan adalah kursus-kursus seputar instruksi dan kamu sofis memberi kursus tersebut di kota-kota. Mereka adalah profesor keliling yang pergi dari kota ke kota, mengumpulkan banyak pengetahuan dan pengalaman berharga. Mereka memberi instruksi tentang berbagai hal termasuk tata bahasa, penafsiran, penyair, filsafat mitologi dan sebagainya. Namun di atas semua itu, mereka mengaku mengajarkan seni retorika yang mutlak diperlukan untuk politik di negara kota Yunani, terutama di Athena. Tidak ada yang dapat berharap untuk menjadikan dirinya politisi kecuali bila ia bisa berbicara. Tentunya yang dimaksud adalah berbicara dengan baik. Kamu sofis mengaku mengajarkan yang untuk hal tersebut. Berarti mereka tentang kebijakan politik, kebijakan dari aristokrasi baru atas sanggupan dan kecerdasan. Tentu saja tidak ada yang salah dalam hal ini, tetapi ada konsekuensi yang bisa membuat kaum sofis mendapat reputasi yang buruk, terutama bahwa seni retorika dapat digunakan untuk menyuplai gagasan dan kebijakan yang tidak memihak atau mungkin benar-benar berbahaya bagi kota atau diperhitungkan untuk mempromosikan karir yang politisi. Semua ini khususnya mengenai pengajaran mereka tentang etistik. Jika seorang ingin mengusulkan uang dalam demokrasi Yunani, hal ini harus dilakukan dengan tuntutan hukum, dan hukum sofis mengajarkan
cara yang tepat untuk menaungi tuntutan hukum ini. Namun ini bisa dengan mudah berarti bahwa dalam praktik seni pengajaran yang mengajarkan manusia tentang bagaimana membuat ketidakadilan akan memunculkan penyebab pengadilan. Prosedur seperti ini jelas sangat berbeda dari prosedur sikap mencari kebenaran dari para filsuf lama dan membantu menjelaskan perilaku yang dijatuhkan pada kaum sofis di tangan Plato. Kaum sofis, kita kaum sofis melanjutkan pekerjaan pengajaran mereka dengan mendidik kaum muda dan dengan memberikan kuliah umum di kota-kota. Tetapi karena mereka adalah profesor keliling, orang-orang dengan banyak pengalaman dan representasi dari suatu reaksi skeptis dan dangkal, gagasan ini berkembang saat mereka mengumpulkan para pemuda dari rumahnya, sehingga kemudian merusak kode etik tradisional dan kepercayaan religi di hadapan mereka. Sebab itu penganut tradisi yang kaku justru memandang kaum sofis dengan penuh curiga. Meski kaum muda dengan antusias mendukung mereka, bukan berarti kecenderungan naik turun kaum sofis lemah terhadap kehidupan Yunani. Pandangan yang pandangan mereka yang luas pada umumnya membantu mereka mendukung panhelisme, sebuah doktrin yang sangat dibutuhkan di Yunani masa negara kota. Namun kecenderungan skeptis mereka yang paling menarik perhatian, terutama karena mereka tidak meletakkan sesuatu yang benar-benar baru dan stabil sebagai penggantinya, ya keyakinan lama yang cenderung membuat mereka canggung. Mengenai hal ini harus ditambahkan fakta bahwa mereka menerima upah dan instruksi yang mereka berikan. Ini betapapun sah dalam dirinya sendiri, berbeda dengan praktik para filsuf Yunani yang lebih tua dan tidak bersesuaian dengan pendapat orang Yunani tentang apa yang lazim. Ini menjadi menjijikan bagi Plato. Sementara Xenophon mengatakan bahwa kaum sofis berbicara dan menulis demi keuntungan semata, dan mereka tidak memberi bantuan kepada siapapun. Dari apapun yang telah dikatakan, jelas bahwa sofisme tidak pantas mendapat hukuman berat dengan mengalihkan perhatian para pemikir menjadi manusia sendiri, objek subjek yang berpikir dan berkehendak. Ia berfungsi sebagai tahap transisi menuju pencapaian Platonis Aristotelian yang agung. Dalam memberikan saran pelatihan dan pengajaran, ia memenuhi tugas yang diperlukan dalam kehidupan Yunani, kehidupan politik Yunani. Sementara kecenderungan pan-Helenistik yang jelas mendukung tindakannya, bahkan kecenderungan skeptis dan aktivitasnya, bagaimanapun sebagian besar merupakan hasil dari pencacahan atas filsafat yang lebih tua di satu sisi dan di pengalaman manusia yang lebih luas di sisi lain. Hal ini setidaknya berkontribusi pada penampakan atas masalah. Bahkan jika sofisme sendiri tak dapat menyelesaikan masalah ini, tidak aneh untuk melihat pengaruh sofisme dalam drama Yunani, misalnya dalam himne Sophocles terhadap pencapaian manusia di Antigone, dalam diskusi teoritis yang terkandung dalam drama Euripides, dalam karya sejarawan Yunani, misalnya dalam dialog Melian yang dikenal di halaman Tucidides. Karma, tolong dong teman-teman bantu kami dalam ini untuk saya pelajari juga ini. Wow, saya membutuhkan waktu untuk memperoleh konotasi yang disepelekan. Julukan ini ditetapkan oleh Herodotus untuk Solon dan Pythagoras adalah Androtion untuk 7 orang bijak dan Socrates oleh Lesian untuk Plato. Terlebih lagi kaum sofis yang lebih tua memang atas diri mereka sendiri dengan rasa hormat serta harga diri, sebagaimana telah ditunjuk oleh para sejarawan tidak jarang dipilih sebagai diplomat di kota mereka masing-masing. Sebuah fakta yang hampir tidak menunjukkan keberadaan mereka atau anggapan bahwa mereka adalah penipu.
bukanlah hal yang utama bahwa istilah sofis menjadi suatu hal yang buruk. Bagaimana dalam Plato, tetapi di kemudian hari istilah tersebut tampaknya telah memperoleh kembali nama baiknya. Diterapkan pada para profesor retorika dan penulis prosa kekaisaran tanpa prasangka atas kesesatan hanya dalam pertentangan terhadap Sokrates dan Plato, bahwa kaum sofis telah begitu dilemehkan sehingga kata itu sekarang menandakan bahwa dengan alasan yang keliru, sebagian kebenaran disangkal dan dibuat meragukan, atau sesuatu yang tersalah dibuktikan dan dibuat masuk akal. Di sisi lain, relativisme kaum sofis dorongan mereka akan eristik, ulangnya norma-norma yang stabil, penerimaan mereka atas upah, dan kecenderungan pemecah belah atas kaum sofis setelahnya telah membenarkan sebagian besar makna yang disepelekan dari istilah tersebut. Bagi Plato, mereka adalah penjaga toko dan barang-barang spiritual. Ketika Socrates diwakili dalam Protagoras dan bertanya kepada Hippocrates yang ingin menerima instruksi dari Protagoras, tidakkah kau akan malu menunjukkan diri kepada orang-orang Yunani sebagai seorang sofis? Hippocrates menjawab, ya, sejujurnya Socrates, jika aku memang harus mengatakan dan kupikirkan. Namun jika kita harus melihat bahwa Plato mencoba untuk menunjukkan sisi buruk dari kaum sofis sebagian karena ia telah menyaksikan Socrates dengan mata kepalanya sendiri. Nah, setelah mengembangkan apa yang baik dalam sofisme melampaui semua perbandingan terhadap apa yang kaum sofis itu sendiri. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak.